aku harus ngomong dong supaya kamu tahu kalau aku nggak mau ngomong. Ya pakai bahasa isyarat aja Kelas. Loh, gue jalan-jalan. Bukan. Loh, gue buka jendela angkot. Bukan. Iya. Loh, gue sulap hilang. Lu gue bye. Oh iya, tinggal ngomong begitu aja susah banget sih ah. Kayaknya lagi seneng banget nih. Parah. Jadi maksudnya, ayah minta kami juga untuk pergi ke berbagai tempat dengan kapal ini. Tebakan yang benar tapi salah. Benar karena aku akan memberikan kalian ujian untuk pergi dari istana ini. Tapi salah karena kalian tidak akan menggunakan kapal ini. Karena kapal ini sudah sangat tua dan tidak bisa dipakai untuk berjalan lagi. Terus ayah ingin kita naik apa? Masa iya naik odong-odong? Odong-odong, ide menarik. Tapi tidak, lebih baik kalian jalan kaki. Kapan kita harus pergi ayah? Besok. Hah? Besok? Ya, kalian berkemas saja dulu. Bunda tuh kayak gak habis pikir. Kenapa ayahandamu itu membedakan antara para pangeran dan putri? Bunda tuh kayak gak suka gitu deh. Ya mungkin nanti kakak-kakakku itu akan jadi pengganti ayahanda. Jadi mendapat perhatian yang lebih khusus, Bunda. Iya sih, Bunda paham. Tapi kan seharusnya kamu sebagai putri itu tahu apa yang mau disampaikan ayahandamu kepada para pangeran. Lah ini, jangankan kamu, Bunda aja disuruh nyingkir. Bunda kayak bete gitu loh, males. Sabar Ratu, suami saya juga gitu. Kalau udah urusan sesama laki, saya nggak boleh ikut campur. Kalau Bunda punya kesempatan untuk memerintah negeri ini, Bunda akan bikin aturan untuk menyamakan hak dan kewajiban para wanita dan pria. Diskriminasi ini akan Bunda hapuskan. Kalau itu sampai terjadi, Ratu akan dikenang sepanjang masa. Dan Ratu akan jadi pahlawan. Wajah Bunda juga ada di buku-buku sejarah. Patung Bunda juga akan didatangi para wanita yang meletakkan bunga sebagai tanda terima kasih. Nama Bunda juga akan dijadikan nama jalan raya. Ya, nanti Bunda akan buktikan. Nanti Bunda akan bicara 4 mata sama ayahandamu. 12 mata kali, Bunda. Kok 12 mata? 4 mata ayah Bunda dan 8 mata kaki ayah Bunda gitu. Say. Ayo kita jalan lagi. Ada-ada aja. Pakai acara keluar istana segala besok. Kalau memang ini ujian untuk menjadi seorang raja, kenapa harus pakai keluar istana segala? Sudah jelas-jelas aku anak paling tua. Seharusnya aku yang menjadi raja. Pakai ujian segala. Anggap aja ini jalan-jalan. Kan kita bisa bebas, ngapain aja di luar istana. Iya kalau dibekalin duit. Kalau enggak, lu mau kalau kita jadi gembel nanti di luar sana? Ya nggak mungkin lah. Kita pasti dibekelin duit. Tapi seandainya kita nggak dibekelin duit, kita curi aja tuh perhiasan di Bunda. Kan lumayan kalau dijual, bisa buat foya-foya. Ide bagus juga tuh. Bunda nggak bakal sadar kehilangan perhiasannya kalau cuma gelang dan kalung yang hilang. Sekalian aja, perhiasan Putri Daniar kita colong. Benar juga. Tapi, apa ayah akan langsung memberikan tahta kerajaannya selesai kita menjalani ujian di luar sana? Who knows? Hanya ayah dan Tuhan yang tahu. Tapi jangan sampai kayak kerajaan sebelah tuh, yang memimpin ratu. Udah gitu ratunya umurnya panjang. Terus putra mahkotanya udah jadi kakek-kakek, nggak diangkat-angkat jadi raja. Nggak kebayang kalau itu terjadi sama kakak. Pas udah kakek-kakek, baru diangkat jadi raja. Terus ngomong depan rakyatnya begini. Rakyatku, aku sekarang sudah menjadi raja. Pas lagi ngomong, ngap-ngapan. Terus, plek, mati deh pas hari penobatan jadi raja.
Bagus ya lu ngedoinnya. Nanti kalau gue jadi raja, gue nggak bakalan ngasih jabatan apapun ke lo. Paling jadi kepala satpam istana. Mau? Kalau jadi raja. Ngajak berantem lu. Tadi Kanda ngomong apa sama para pangeran? Biasalah, menasehati mereka tentang pembelajaran kehidupan. Kalau cuma ngomong kayak gitu, kenapa Bunda nggak diajak? Ini itu pembicaraan man to man, pembicaraan antar laki-laki. Kalau Bunda atau Putri Daniar ikut jadi gimana gitu. Gimana? Ya jadi kayak ribet gitu. Oh, jadi Bunda itu ngeribetin Kanda? Aku itu orang tuanya mereka ya. Kalau aku mau nasehatin mereka tapi dianggap malah ngeribetin, oke fine. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Kenapa jadi baper gitu sih? Paling ini kagak lama, ntar gue ngomong lagi. Aku nggak mau ngomong. Tuh kan ngomong, tuh. Ya aku harus ngomong dong supaya kamu tahu kalau aku nggak mau ngomong. Ya pakai bahasa isyarat aja Kelas. Loh, gue jalan-jalan, bukan. Loh, gue buka jendela angkot, bukan. Iya, loh, gue sulap hilang. Lu gue bye. Oh iya, tidak ngomong begitu aja susah banget sih Kayaknya lagi seneng banget nih. Marah. Yaudah kalau itu mau kamu, aku juga nggak akan ngomong sama kamu. Bye. Ini siapa nih yang buat jalan kagak rata begini nih? Lo, turun gak lo? Belagu banget sih lo. Naik kuda depan pangeran. Turun gak lo? Pangeran dicariin ratu. Pangeran mabuk ya? Asal lu tahu ya, malam ini tuh malam terakhir kita di istana. Sebelum besok pagi kita pergi keluar istana. Jadi wajar kalau kita senang-senang di sini. Pangeran itu kan putra raja. Kok mabuk apa kata lain nanti? Jangan salah lo ya, jangan salah paham lo. Kita nih mabok bukan gara-gara minum bir. Makan duren, terus minumnya bandrek jadi mabok. Aduh, pantas aja mulutnya bau minyak rem. Yuk kita masuk aja yuk. Nggak enak kalau di rakyat ya. Ini apaan sih lo megang-megang lo? Gua bisa jalan sendiri. Udah deh. Biarin aja. Ayo kita Tapi nggak mereka. pulang. Apa gua bilang? Lepaskan! 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 Putri kenapa? Putri mimpi buruk? Emang Putri mimpi buruk apa? Ada burung gagak raksasa yang menjegnap tanganku. Aku dibawa terbang tinggi sekali. Aku benar-benar takut. Tenang Putri, itu hanya mimpi. Tapi seperti nyata. Pertanda apa ini? Gak bertanda apa-apa kok. Mimpi itu hanya bunga tidur saja. Dayang, kalian temenin aku tidur ya. Gak pantas Tuan Putri. Masa kami satu tempat tidur dengan Tuan Putri? Iya, nanti kita dimarahi sama Ratu karena satu tempat tidur sama Putri. Nggak apa-apa, daripada aku nggak bisa tidur. Atau kalian temenin aku ngobrol sampai aku tidur ya. Oke Putri. Sebentar ya Tuan Putri, saya ambilkan minuman untuk Putri. Jangan ngelamun Putri, nanti keinget lagi mimpi buruknya. Setelah pembicaraan ayah kepada 3 pangeranku, maka hari ini kalian akan keluar istana untuk mencari pengalaman hidup. Oh, jadi ini yang kalian bicarakan antar para lelaki, Kanda menyuruh mereka keluar istana. Rencana ini yang harusnya dibahas dulu dong sama Bunda. Apa Kanda nggak kepikiran kalau anak kita kenapa-napa? Kalau diculik, dirampok, atau kecelakaan di jalan? Omongan seorang ibu itu adalah doa. Dinda sudah mendoakan anak-anak kita seperti itu. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan, itu karena doa bunda kalian. Ayah nggak ikut-ikutan. Salahkan aja semuanya kepadaku. Apa yang benar kau yang punya? Aku ngomong apa kau simpulkan berbeza. Oke, I'm done. Enough. Ini yang bikin ayah anda malas untuk ngajak bunda kalian ikut ngobrol tentang rencana ayah. Ribet, debat terus.
dalam rapat dewan-dewan yang menentukan tentang hak perempuan di kerajaan ini, Bunda kalian ikut debat. Ia membalikkan meja dan mengacungkan pisau dapur. Jangan kau bahas yang sudah lewat. Sekarang gue tanya sama kau, rencana apa yang kau mau buat untuk anak-anak kita? Hei, diam kau Butet. Aku ingin kalian para pangeran pergi keluar dari istana. Tidak usah lama, sampai kalian menghabiskan 3 koin emas yang aku berikan. Wes, dapat duit jajan kita, coy. Ini bukan duit jajan. Tapi 3 koin emas ini harus kalian gunakan untuk kebaikan. Karena apa yang kalian lakukan dengan 3 koin emas ini menentukan siapa yang pantas menggantikan ayah sebagai raja. Ini, kubagikan masing-masing 3 koin emas. Ini untukmu. Jangan gunakan untuk main dingdong. 3 lagi untukmu. Jangan dipakai untuk rokan. Yang terakhir untukmu. Jangan buat cabut jenggot. Ngerti? Berangkatlah kalian semua. Kami berangkat, Ayah, Bunda. Kudoakan selamat kau semua Ujo. Sudah siap kau bawa bekal kalian? Buntelan bekal kami sudah ada di kamar, Bunda. Anakku! Ayo kita makan bakso di luar. Kalau kamu jalannya masih terus lamban, mending gak usah bareng kami deh. Lamban banget sih. Aku sedang membaca peta supaya kita tahu kita pengen arah kemana. Alah, tinggal jalan aja. Memangnya kita punya tujuan? Ya udah, mending kita berpisah aja. Jalan kamu lamban. Ya, Kak, Kakak. Ah, gak usah bareng kita. Ya, ditinggal. Ya udah deh. Putri nggak bosan apa tinggal di dalam istana terus? Seharusnya kan remaja seusia Putri udah jalan-jalan ke mall, sekolah di tempat umum, dan pergi ke tempat wisata lainnya. Aku sih mensyukuri apa yang aku punya. Banyak kan yang ingin jadi putri raja. Padahal mereka nggak tahu, jadi putri itu ada boringnya juga. Putri. Kamu siapa? Kalian mau tahu siapa kita? Kasih tahu siapa kita, anakku Meme. Kami adalah penyihir. Ketawanya kurang serem nih. Kamu kurang seru. Iya kurang, ketawanya gitu. Ya udah. Hah? Penyinyir? Penyihir. Emang kita hater di sosmed? Mau apa kalian kesini? Mau nagih kreditan panci? Ya biasanya kalau penyihir datang untuk apa? Merayakan pesta ulang tahun? Apa kita badut? Oh, atau penari latar? Waduh, nih kalian nih merendahin banget profesi penyihir ya. Kasih tahu anakku Meme. Untuk apa kita kesini? Penyihir lah, masih menyanyi. Kenapa kalian mau menyihir kami? Sebenarnya kami di sini bukan untuk menyihir kalian. Saya ingin mengambil kamu untuk menjadi anak saya dan menjadi kakak dari anak saya Meme. Tidak, aku tidak mau jadi putrimu dan jadi kakaknya. Tidak. Bunda, Ayah. Silakan keluar, kuncinya nggak di pintu. Silakan masuk, pintunya nggak dikunci. Bunda, Ayah. Ada penyihir yang mengejarku. Dia menyerupai burung gagak, Bunda. Itu burung gagaknya, Bunda. Itu mah burung gagak biasa. Udah kagak usah halu. Ayah, aku nggak halu. Burung gagak itu cuma penyihir. Tutup pintunya, Ayah.
Masih ingat siapa aku, Ratu? Bang Adit. Iya, aku Aden. Mantan bebek lo tuh SMA dulu. Dan gue sekarang udah punya anak. Tapi kayaknya dia butuh kakak deh. Makanya gue kesini mau ngambil anak perempuan lo. Hei, Aden, kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi ya. Gue udah bahagia dengan kehidupan gue dan lo udah bahagia dengan kehidupan lo. So please jangan ganggu lagi. Hello, gue gak mau emang ganggu hidup lo. Justru gue kesini mau jalin silaturahmi. Itu antara anak kita. Meme mau kan punya kakak secantik itu? Mau dong, aku juga satu. Hah. Kalau gitu, gue kasih lo beberapa hari. Lo pertimbangin deh. Lo mau gue ambil anak lo secara baik demi menjalin silaturahmi atau dengan paksaan? Siapa lu berani maksa-maksa? Lagian ini lu biduan apa penyihir sih? Pakai celak mata begitu. Gue biduan sekaligus penyihir. Puas lo? Oke, Mei. Kita balik. Nanti kita kembali lagi. Ketawa, Mei. Misi, Bu. Iya, saya boleh numpang beristirahat di sini, Bu. Oh, silakan. Tampaknya kamu bukan orang biasa ya? Kok bajumu seperti seorang pangeran? Saya sedang main sandiwara, Bu. Ini baju pentas saya. Nah, kebetulan saya itu berperan sebagai pangeran gitu, Bu. Bapaknya sedang sakit ya, Bu? Iya, sudah beberapa hari ini Bapak sakit. Tapi saya tidak ada uang untuk beli obat. Untuk makan juga tidak ada. Ibu masak apa ini, Bu? Saya sedang memasak batu. Kok masak batu? Iya, karena saya tidak ada uang. Jadi, kalau Bapak bangun minta makan, saya cuma bisa bilang kalau masakannya belum matang. Maka Bapak akan tertidur kembali. Maaf ya, Ibu jadi nggak bisa beri kamu suguhan. Oh, tidak apa-apa kok, Bu. Malah saya mau memberi ini pada Ibu. 1 koin emas ini mungkin bisa bantu Ibu buat Ibu beli makanan untuk selama 1 tahun. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Nak. Iya, makasih. Nggak apa-apa, Bu. Kamu baik banget. Makasih banyak ya, Nak. Iya, Bu, sama-sama. Biar Bapak cepat sembuh. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Besar kecil. Besar. Hei anak muda, coba keperuntunganmu di sini. Dan jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kau mengajak kami berjudi? Bukan, ini permainan. Namanya dadu hoki. Caranya gampang. Tinggal kau sebut angka yang kau pilih, besar atau kecil. Kalau kamu beruntung, uang yang kau pertaruhkan akan kami bayar 2 kali lipat. Ayo coba. Tidak usah pakai duit. Oke, aku coba. Mari, mari. Oke, ayo, silakan. Besar atau kecil? Kecil. Kayaknya besar deh. Kecil aja. Nah, sudah besar. Besar. Sayang sekali. Tebakan kalian salah. Ayo, pertaruhkan uangmu.
Besar atau kecil? Kali ini kecil ya. Kayaknya besar deh. Kecil aja. Sudah. Kali ini pasti kami benar. Kecil. Kalian kalah lagi. Sini saya coba. Kali ini kita pasti benar. Besar atau kecil? Besar dong. Apaan ini? Kalian pasti bermain curang. Kalian tidak tahu kalian berhadapan dengan siapa. Kami ini pangeran. Kami tidak peduli mau kalian anak pangeran. I don't care. Lancang mulutmu ya. Jaga bicaramu. Patih! Dua patih! Patih! Siap menghadap Baginda. Patih! Di sini Baginda. Tolong kamu carikan dukun paling sakti di negeri ini. Dukun? Iya. Dukun yang cemilan keripik itu kan Baginda. Itu sukun. Ini dukun. Dukun. Sukun. Dukun. Dukun. Ah, Dukun Palembang. itu dukun Palembang. Ini beda lagi dukun. Ini dukun yang punya ilmu. Saya, Putri serta Ratu sedang diteror penyihir jahat. Teror? Ah, Teror dadar apa teror jempol? teror balado. Pakai nanya lagi. Cepet cari itu dukun. Kamu plesetan lagi tak kremes cangkemmu. Makanya jangan plesetan mulu. Nggak sopan. Nggak sopan, bukan nggak sopan. Nyanyi kamu. Udah buruan dah. Cari dukun. Mau dia aja. Bunda mana ya? Bunda di sini sayang. Nih, Bunda antarkan makanan buat kamu. Bunda masak gulai kepala gesper. Jadi kepala gesper penjaga istana yang udah rusak Bunda gulai. Cobain deh. Makan gulai kepala gesper yang ada gigiku copot Bunda. Yang ada juga gulai kepala kakap. Lah, Bunda bercanda ya kali Bunda masak gulai kepala gesper. Terus gulai kepala apa dong? Kepala sekolah. Aku stres Bun. Aku takut penyihir itu datang lagi ke kamar ini. Enggak, don't worry. Kami kembali. Apakah sekarang sudah bisa kuambil putri? Hei, mau sekarang atau nanti tidak akan kuserahkan anakku padamu. Jadi mau pakai cara kasar? Jangan tatap matanya, kita mau dihipnotis sama dia. Bunda, tolong! Stop ayah, jangan kasar, kasihan. Bagaimana Ratu? Apakah sakit badanmu? Itu tuh gak seberapa tau gak? Waktu itu lo tuh lebih nyakitin gue banget, tuh rasanya kayak kayak gitu banget. Itu tuh gak? Itu pedih banget Umi, pedih banget. Oke, sekarang gue akan terus neror lo sampai lo serahin putri lo atau istana ini buat gue. Hei, kalau gue harus bertaruh nyawa, gak akan gue serahkan putri atau istana ini. Oh, jadi aku akan terus menerormu. Ketawa, Mei? I'll be back. Ayo ayah, kita ke mall main bola. Ayo, ketawa sekali lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tadi udah nonton sebagian cerita dari Lenong Legenda yang judulnya Raja dan Tiga Pangeran. Kali ini kita mainkan dalam bentuk lenong ya. Tapi kita rubah, bukan raja, ratunya. Ratunya Empu Umi punya 3 anak. Pangeran Topit, Pangeran Dapa, dan Pangeran Aden. Semua bilang action. 1, 2, 3, action! Kamu di mana sih? Ya udah, tengah-tengah aja. Yang di tengah. Ketabrak. Sebagai seorang calon raja, aku tuh mami pengen ngetes kalian. Kalau jadi raja tuh harus sigap. Sigap? Jadi kalau ada orang yang nolongin, Alright. kalian harus bisa. Harus bisa. Coba siapa yang bisa nolongin orang? Saya. Kamu pinter banget sih. Coba tapi kayak kelelep. Mundur. Dia kasihan banget ya. Dia kasihan banget. Coba kamu kayak kelelep yang halo gitu. coba. Halo. Wah, ini harus diselamatin. Harus diselamatin. Ada orang kelelep nih. Iya. Selamatin dong. Iya, bagus. Selamat. Maksudnya selamatin kamu tuh. Ayo. Ayo gitu. Gak masuk. Nih, kamu harus kasih tahu. Apa-apa tuh ayo gitu. Gak gaul banget lo. Selamatin lo kelelep. Nih, Coba. coba.